Orang yang terbiasa untuk mempersiapkan dirinya untuk mudik rohani, dilumuri ucapannya, lisannya selalu ibadah. Betul apa tidak? Makanya ada nyanyian ibu-ibu tuh. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, semuanya. Karena yakin Allah masih memberikan kita usia panjang. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Munafiqun. Pada akhir ayat Allah telah tegaskan umumnya manusia dikasih harta, jabatan, kenikmatan dunia, mereka lupa bahwa hidup di dunia cuma sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih utama. Tadi kalau orang yang berpikir mudik rohani ada sikirnya tadi, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Kalau kita mengendarai mobil lewat Bekasi, lewat Jakarta karena macet, jadi berubah tuh liriknya. Di sini macet, terus apa Bu? Di sana macet, di mana-mana pada macet. Ibu-ibu sering ngutang, diganti liriknya, di sini ngutang, di sana ngutang, bajunya pada. Jadi yang sangat penting hidup di dunia cuma sebentar. Sudahkah kita persiapkan fisik kita, ruh kita, harta kita, bersedekah, bersilaturahim. Bulan Ramadan diingatkan ada kewajiban yang wajib kita tunaikan sebagai umat Islam. Baik kita merdeka, baik yang baru lahir, yaitu dengan menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Karena dengan zakat fitrah itu disebut menurut Ibnu Rus yang namanya zakatun nafs, yang artinya badan ini perlu disucikan. Dengan apa? Yaitu mengeluarkan zakat sesuai dengan harga pokok, makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau Nabi berzakat dengan kurma, dengan gandum, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'irin. Rawahu Bukhari. Nabi mewajibkan kepada kita bayar zakat satu sok tamar korma. Makanan kita bukan korma, makanan kita apa hadirin hadirat? Hah? Nasi, beras. Jadi memang nasi tapi bahannya beras dulu baru dimasak. Tapi ingat, bukan hanya badan kita, organ tubuh kita disucikan, harta kita juga hendaknya disucikan untuk persiapan kita mudik rohani. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah harta kita sudah bersih atau tidak. Coba kita renungkan, saat kita punya pertanian biasanya panen, kenapa akhir-akhir ini gagal terus? Yang perlu kita renungkan, evaluasi, apakah kita sudah tunaikan zakat. Boleh jadi kita belum bayar zakat, lalu Allah uji. Saat kita memiliki kendaraan mobil, kita pakai di tempat parkiran ada penjaganya. Padahal mobil yang lain juga banyak yang lebih bagus dari mobil kita. Kenapa mobil kita yang hilang? Kita boleh jadi tidak harus menyalahkan tukang ngambil, maling di kerjaannya. Kita doakan aja dapat hidayah. Cuma yang perlu kita renungkan, sudahkah bersih harta kita? Mengeluarkan zakat tidak harus di bulan Ramadan. Kalau zakat fitri betul di bulan Ramadan, penunaiannya sebelum khotib turun dari mimbar atau sebelum kita sholat selesai itu sudah bayar zakat. Kalau sudah selesai sholat, paman addaha qabla sholat faya zakatun maqbulah, maka diingatkan dinilai sebagai zakat fitrah kalau sebelum sholat Idul Fitri. Waman ada ba'da sholat wa ya shadaqatun minas shadaqat, wa ya shadaqah minas shadaqat, dinilai sebagai sedekah yang biasa. Kalau kita punya pertanian, biasanya panen Pak Ustadz Arsad setahun berapa kali Pak Ustadz?
Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Dalam Al-Quran dinyatakan surah Al-An'am ayat 141, tunaikanlah hak orang lain mengeluarkan zakat saat panen, wa atu haqqahu yauma hasadi. Jadi pertanian tidak harus menunggu Ramadan. Kalau padi kita panen bulan Muharram, maka ditunaikan di bulan Muharram. Jangan tunggu Ramadan. Kalau panen kita Rabiul Awal, kita tunaikan Rabiul Awal, jangan di bulan Ramadan. Itu pertanian, ditunaikan setahun berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau bapak-bapak kerja, panennya setahun berapa kali? 12, ada yang gaji 13. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudik rohani luar biasa yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134. Kalau kita mudik ruhani, mudah kita menyatakan harta kita hanya titipan, sehingga tidak sayang-sayang kita berzakat, infak, sedekah. Baik dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, tidak sayang-sayang, cuma titipan. Ketika Allah uji kita, harta kita hilang, kita nikmati, kita sabar, karena itu titipan. Ibarat tukang parkir, Pak. Kita bisa belajar dengan tukang parkir. Tukang parkir, walaupun di tempat parkirannya itu yang parkir mobil bagus-bagus, Alphard, Camry, Ferrari, tukang parkir nggak boleh sombong, betul apa tidak? Apa sebabnya? Mobil bukan mobilnya, titipan. Ketika mobil diambil satu-satu sama yang punya, bersih habis di tempat parkiran, tukang parkir jangan marah-marah karena bukan mobilnya. Harta kita juga sama, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita diingatkan bencana alam, banjir, kebakaran, ada yang meninggal dunia, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan usia panjang, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Mumpung Allah masih berikan kita usia panjang, yuk bersama-sama untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi telah menegaskan, Nabi saja bertaubat setiap hari itu 100 kali dengan baca istighfar. Summastaghfaru fa inni atubu ilallah taubatan nasuha. Mi'ata marrah, 100 kali Nabi baca istighfar. Ibu-ibu baca istighfar habis subuh-subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh langsung 100 kali atau dicicil. Habis subuh 120, astagfirullah, astagfirullah. Mau menjelang zuhur sambil nyambel mulut, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau maghrib, anaknya sambil tidur diboboin baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya sudah tidur, bapaknya ngantuk juga, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sambil belonjoran, astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah, minal khataya. Bayangkan Nabi yang ibadahnya banyak, luar biasa, sering beristighfar. Apalagi mau menjelang akhir Ramadan, Nabi senantiasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asru sadda mizaratuhu, kainnya dikencengin, wa ahya lailahu, dan malamnya dihidupkan dengan qiyamul lail, wa aiqadha ahlahu, dan dibangunkan keluarganya supaya bersama-sama agar kita semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, luar biasa hadirin hadirat. Lailatul Qadar itu ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, usia kita melebihi keutamaan luar biasa. Berapa tahun? Kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar, kurang lebih 83,3 tahun. 1000 dibagi
Setahun 12 bulan berarti ketemu angka 83 tahun. Kita boleh jadi ada yang usianya baru 50 tahun meninggal dunia, ada yang 40 tahun. Semoga saat kita di penghujung bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kita siapkan dengan bersedekah. Di antaranya adalah persiapan iddatul muttaqin, amalannya alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Jangan lupa untuk bersedekah. Tidak harus kita kaya, dalam keadaan miskin pun sangat dianjurkan. Karena Allah menegaskan wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau kita dalam keadaan paceklik, dalam keadaan bangkrut, kalau ingin bisa sukses, Allah menegaskan bersedekah. Karena dengan bersedekah luar biasa sekali. Pelajaran bulan Ramadan pun diingatkan juga, kita persiapkan mudik rohani, harapannya nanti jiwa kita, casing kita minal aidin wal faidin, kembali menjadi suci seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu luar biasa, Pak. Dicium kapan aja enak, betul apa tidak? Lagi tidur dicium enak gak tuh bayi? Siang, malam, kapan aja enak. Mau zuhur, asar, maghrib enak. Itu bayi kalau dicium enak. Kalau nenek-nenek itu luar biasa beda. Simbol Idul Fitri ini kita mudik ruhani. Di antaranya kita rajin bersedekah. Wal kadhiminal ghaib, menjaga emosi, tidak marah, kita jujur. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Inilah simbol kita saat kita berpuasa. Nabi aja mengajarkan senantiasa menyapa istrinya jujur. Karena istrinya Aisyah wajahnya kemerah-merahan dipanggil ya Humairah. Tapi saya pesan ke bapak-bapak, kalau istrinya jelek hitam jangan dibilang ya Humairah. Atau hai Hajar Aswad sini. Jujur boleh. Tapi ingat, jangan sampai membuat orang lain menjadi luka. Wal afina 'anil nas, jangan lupa. Kita persiapan kita mudik ruhani, yaitu sering kita memberikan maaf kepada orang lain. Walaupun orang lain belum minta maaf, tapi kita maafkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk senantiasa mempersiapkan mudik rohani sehingga menjadi wallahu yuhibbul muhsinin. Kita termasuk orang-orang yang beribadah, orang yang baik. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun kahtung. Ceramahnya lebih cepat, lebih baik tidak bertele-tele karena jamaah udah pada ngantuk. Buah tomat, buah cempedak tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.